Anda kembali di Newsline, pemirsa. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan dan edukasi atau TPA BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ini, Menteri PU menyoroti bahwa sampah memiliki nilai ekonomi untuk dikembangkan dalam upaya menjaga lingkungan. Sampah merupakan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dampak dari sampah, terutama untuk sampah plastik, ini bisa menimbulkan mulai dari pencemaran air laut, kemudian pencemaran air tanah, kemudian polusi udara, kemudian bisa menimbulkan racun, dan bahkan bisa menurunkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Maka dari itu, Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Dodi Hanggodo mengunjungi salah satu TPA berbasis edukasi, yakni yang diberi nama Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi atau TPA BLE yang berada di Desa Waharwetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk mengetahui seperti apa kunjungan dari Menteri PU kali ini dan apa saja yang disoroti, langsung saja kita akan mewawancarai secara khusus Menteri PU Dodi Hanggodo. Namun, sebelum kita wawancara Menteri PU, kita akan mencoba berkeliling terlebih dahulu ya. Ada apa saja di TPA BLE ini dan bagaimana proses dari pengolahan sampahnya di sini. Mari ikuti saya. Sulapan saya ya. Nah, sebelum kita keliling ke TPA BLE, ini tentu saja hal utama yang harus dilakukan adalah memakai alat perlindungan diri atau APD lengkap seperti yang saya kenakan saat ini. Dan APD ini juga tentu saja digunakan oleh para pekerja yang ada di TPA BLE ini. Nah, langsung saja ya, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat ini seperti apa proses pengolahan sampahnya. Nah, di sini sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang bekerja ya, sepertinya ini sedang mengolah sampah. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan salah satu pekerja yang ada di sini ya. Halo, selamat pagi Bu. Oke Mbak. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Lastri. Ya. Bu Lastri, ini boleh dijelaskan Bu ini lagi ngapain sih Bu? Lagi memilah yang itu kain dipisah. Nah Bu, ini selain sampah kain yang ada di sini Bu, ini sampah apa aja sih Bu? Sampah plastik dipisah, ntar digiling lagi. Terus itu sampah organik bisa dibikin pupuk. Bu, berarti ini Ibu di sini sudah bekerja berapa lama sih Bu? Sudah 2 tahun lebih. Sebelumnya Ibu kerja apa Bu? Ibu rumah tangga. Oke, nah Bu, berarti manfaat yang didapatkan setelah bekerja di sini apa aja nih Bu? Alhamdulillah dapat hasil, dapat pemasukan. Baik, terima kasih banyak Bu Lastri untuk wawancaranya pada pagi hari ini ya Bu ya. Selamat melanjutkan pekerjaannya kembali Bu. Setelah ini kita akan mewawancarai Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Dodi Hanggodo sesaat lagi secara khusus. Lantas seperti apa dari pemerintah pusat yang mana ini adalah kunjungan dari Kementerian Pekerjaan Umum? Langsung saja ya, apa saja yang disoroti, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Dodi Hanggodo yang sudah berada di samping saya. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang Mbak. Iya. Sehat Mbak? Iya, Alhamdulillah Pak. Bapak juga sehat ya Pak? Alhamdulillah. Setelah selesai ya Pak ya untuk berkeliling hari ini, apa saja sih Pak yang disoroti dan bagaimana Kementerian PU ini akhirnya melihat permasalahan terkait dengan sampah begitu Pak yang ada di Indonesia? Sebetulnya sampah itu kan masalah besar kita semua ya. Nggak cuma Banyumas tapi semua. Kebetulan saya beberapa saat lalu diupdate sama teman-teman di kantor. Role modelnya sebetulnya ada. Role modelnya itu Kabupaten Banyumas. Dan mereka sudah sukses gitu. Makanya kemudian saya tertarik untuk datang. Itu awalnya karena ini. Karena saya pikir di tempat lain, di kabupaten lain, di provinsi lain juga punya hal yang sama kok tidak ada yang mengerjakan seperti ini. Kenapa gitu? Makanya saya ingin lihat model seperti ini. Nanti kemudian next step-nya adalah di pikiran saya pada saat itu ya, saya akan undang Menteri Lingkungan Hidup nih. Karena kan PU ini sebetulnya cuma tukang, tergantung bosnya siapa nih. Kalau urusan irigasi kan bosnya Menteri Pertanian, nih kan? Berkolaborasi ya Pak ya berarti? Sama, sampah ini bosnya nanti adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri otomatis lah. Nah pikiran saya gitu, saya mau lihat dulu sebelum saya mengundang
bos-bos dua itu datang ke sini juga nantinya gitu loh. Setelah di sini saya juga baru dijelaskan bagaimana dari A sampai Z-nya. Ini hebat nih Mbak. Banyumas itu sebenarnya paling masalah utama adalah mendidik masyarakat sebetulnya kan. Satu, bagaimana nggak buang sampah sembarangan. Yang kedua, pada saat mereka harus buang sampah, dan memang mereka kan buang sampah, mereka berkenan memilah mana yang plastik, mana non plastik, mana yang kertas dan seterusnya lah. Gitu. Hebatnya Pemda adalah kemudian ini semua dikapitalisasi gitu, ada duitnya di sini semua. Jadi masyarakat yang milah-milah itu, kelompok masyarakat yang milah-milah itu bisa menjual tuh hasil pemilahannya ke sini, akan dibeli gitu loh. Nah. Ada proses ekonomi jadi gitu, karena ada proses ekonomi otomatis karena secara bisnis jalan otomatis ya proses ini menjadi sampai sekarang masih berjalan baik gitu loh. Nah, kalau dari Kementerian PU Pak, berarti concern utamanya ini apa sih Pak dalam pengelolaan sampah? Concern utamanya adalah bagaimana sama-sama masyarakat ini, maaf ya, bukan sama masyarakat ini, benar-benar sama masyarakat itu benar-benar terolah dan hasil olahnya itu zero waste gitu. Jadi ini salah satu contoh TPA yang menghasilkan uang ya ini gitu loh. Nah, berarti Pak, kalau begitu nanti ini akan menjadi role model ya Pak ya, dan nantinya apakah pemerintah pusat nih dari Kementerian PU ini juga akan tertarik untuk membuat TPA BLA ini ke provinsi lain? Harus. Nanti terima kasih tadi info ke Mbak kan, nextnya karena saya akan mengundang Pak Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Mendagri, sama-sama kita berkunjung ke sini melihat bagaimana kehebatan pemerintah Kabupaten Banyumas itu mengolah sampahnya gitu. Dan ini hebatnya kan semua teknologi kita sendiri gitu, nggak perlu impor dari manapun teknologinya kan, dikerjakan oleh swasembada masyarakat. Memang kita sebagai pemerintah, sebagai negara masih juga harus cawe-cawe di urusan polisinya kan. Misalnya nanti Menteri SDM akan paksa PLN kamu harus beli ya, nggak beli misalnya kan bisa begitu. Ya, berarti sarana dan prasarana di sini yang belum lengkap nanti juga rencana pasti ini kan bisa dibilang trial errornya Kabupaten Banyumas lah, kita support dulu di awal kan pasti, dan kemudian ini kan sudah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kan masyarakat tumbuh, otomatis sampai dibuang juga makin banyak kan, otomatis itu juga kapasitasnya kan jauh kurang. Kita juga akan harus mensupport Banyumas untuk tetap bisa sustain urusan sampahnya gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik ya Pak. Sangat seru ya Pak ya obrolan pada siang Super, hari Mbak. ini. Kalau mau sampah itu nggak ada habisnya Mbak. Sampah kalau Mbak ngajak ngobrol saya soal irigasi. Bisa 2 minggu 2 malam tuh. Jadi dapat banyak insight ya Pak ya, terutama untuk TPA BLE begitu ya Pak ya. Iya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan obrolan lagi ya Pak. Masih ada Mbak ya? Masih ada di segmen selanjutnya. Tetaplah di Newsline. Masih di Newsline dan kembali di Newsline, mari kita lanjutkan perbincangan dengan Menteri PU Dodi Hanggodo yang masih berada di samping saya saat ini. Terima kasih banyak Bapak waktunya ya Pak. Nah Pak, ini di Kabupaten Banyumas ini Pak, nantinya ini apa saja sih Pak manfaat yang didapatkan oleh lingkungan maupun masyarakat sekitar dari mulai sisi sosial maupun ekonominya Pak? Tadi sebetulnya paling bermanfaat, paling utama bagi masyarakat Banyumas adalah kesadaran untuk mereka semua gitu, bahwa sampah ini adalah sesuatu yang ada nilai ekonominya, satu. Yang kedua, bahwa pola hidup saya itu harus benar-benar mereka terapkan gitu kan. Oke, nah Pak, ini terakhir nih Pak, ini apa saja nih Pak pesan dari Pak Menteri PU untuk masyarakat terutama dalam perilakunya mengelola sampah Pak? Ya, tadi itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya TPA BLA ini contoh bagus gitu. Bagaimana sebenarnya sampah itu juga ada nilai ekonomisnya gitu. Tapi tentu saja kita semua harus sadar dari awal gitu ya, bahwa nggak bisa loh buang sampah sembarangan, itu nggak bisa lagi, sudah berhentilah. Nanti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada cicit-cicit kita jauh lebih parah gitu. Kasihan mereka semua nanti. Nah, kemudian TPA BLA Kabupaten Banyumas juga mengajari kepada kita semua bahwa membuang sampah itu harus kita pilih dulu dari awal, mana yang plastik, mana yang non plastik, dan seterusnya lah, agar kemudian proses berikutnya itu bisa menjadi lebih mudah gitu. Nah, makanya ini sesuatu hal yang
Saya juga terima kasih ke Metro TV, nanti kan berkenan mensosialisasikan ke seluruh Indonesia. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri PU Dodi Hanggodo yang sudah berbincang bersama kami pada siang hari ini, yang mana memang adanya TPA BLE ini diharapkan bisa menjadi contoh ya Pak ya untuk saya sangat mengharapkan seperti itu. Iya, dan nantinya ini juga harus menjadi kolaborasi dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah masing-masing ya Pak. Wajib itu, wajib. Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mengetahui secara keseluruhan terkait dengan teknis dari pengelolaan TPA BLE di Kabupaten Banyumas, langsung saja kita tanyakan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Pak Widodo. Ini seperti apa sih Pak komitmen dari pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengelola TPA BLE ini? Komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan pengelolaan sampah ini berawal dari kebencanaan sampah di tahun 2018. Jadi dimulai pada saat itu kita berkomitmen, pemerintah kabupaten berkomitmen tidak akan menggunakan TPA konvensional, apakah itu control landfill atau sanitary landfill. Untuk ekosistem pengelolaan sampahnya di TPA BLE Kabupaten Banyumas ini seperti apa? Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana ada keterlibatan semua stakeholder yang bertanggung jawab secara penuh terhadap sampah yang dihasilkan. Di sini ada keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kemudian kalau kita bicara pentahelix, berarti ditambah 2 hal lagi, yaitu akademisi dan media massa. Kemudian secara tata kelola, Kabupaten Banyumas ini sudah melaksanakan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu dan hilir. Cuma di Kabupaten Banyumas ini ada bagian tengahnya. Jadi hulu, tengah, hilir. Hulu adalah pada tingkat masyarakat selaku penghasil sampah. Ini ada pengurangan, diberikan insentif. Kemudian bergerak ke tengah, yaitu oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat ini mengelola sampah sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru. Oke, berarti membuka lapangan pekerjaan baru ya Pak? Dan Ya? baru bergerak ke hilir. Hilirnya adalah TPA BLE. Kenapa BLE ini kita tetapkan, Mbak Rona? Yang pertama karena lokasi secara geografis ini adalah lokasi yang jauh dari manapun. Jadi dari lingkungan manapun, pemukiman manapun, sehingga dipastikan bahwa pengolahan sampah akhir, jadi bukan pembuangan sampah atau penimbunan, tapi pengolahan sampah akhir ini clear karena ini membutuhkan pembakaran dan tentunya membutuhkan penumpukan sampah yang luar biasa. Ini tidak lepas daripada pemerintah pusat. Karena kenapa? Karena Mbak Rona tadi tahu bahwasanya peran pemerintah pusat besar sekali. Peralatan pertama, tentunya kemudian tahapan-tahapan lain pembangunan, kemudian tahapan-tahapan misalnya gudang-gudang dan sebagainya. Bahkan ini pun kami akan meminta kepada pemerintah pusat, karena ini percontohan se-Indonesia, ada 2 hal yang sangat penting, yaitu mesin pencacah yang digunakan ini seperti di sampah-sampah ini pencacah. Yang kedua adalah gudang yang bisa menampung sehingga kering terus, karena posisi sampah itu harus kering sehingga dapat diolah dan baik. Dan yang paling penting adalah komitmen daripada pemerintah daerah supaya menjaga kelangsungan daripada KSM dan kelangsungan daripada pemasaran ini menjadi lebih baik. Intinya adalah sampah, ya, kita punya slogan sampah beruang, mengolah sampah menjadi uang. Dan tentunya masyarakat sangat sukarela dia memilah sampah dan tentunya mereka juga akan menerima manfaatnya. Nah, itu tadi adalah wawancara kami bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Dodi Hanggodo. Menteri PU menyatakan bahwa TPA berbasis lingkungan dan edukasi seperti TPA BLE yang ada di Kabupaten Banyumas ini terus dikembangkan dan diperhatikan, maka nanti sampah-sampah yang ada ini dapat bernilai ekonomi. Selain itu, hal ini juga mendorong masyarakatnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga membuang sampah pada tempatnya.
Menteri PU ini juga menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja sama dan juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan juga stakeholder terkait untuk terus mengembangkan agar nantinya TPA BLE di Kabupaten Banyumas ini dapat menjadi role model atau contoh untuk daerah-daerah yang lainnya. Dan tentu saja hal ini juga didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas yang juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya dan juga nantinya bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menjaga lingkungannya dengan baik. Dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rona Marina, Dani Wijayanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.